Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya banggakan anak-anakku kelas 7 MTS Darussalam yang baru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, inayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah meskipun melalui online, melalui daring, dalam rangka masama. Salat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi baru MTS Darussalam, patut kita syukuri bersama bahwa kalian sekarang sudah menjadi peserta didik di MTS Darussalam. Kalian adalah anak-anak yang terpilih. Kalian adalah anak-anak yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang baik. Dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik di dunia dan di akhirat. Nabi pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka dia akan difahamkan agama. Dan tidak akan bisa faham agama kecuali dengan sekolah di madrasah, sekolah sekaligus mondok di Darussalam atau pondok-pondok yang lain. Alhamdulillah, Darussalam mempunyai pondok juga sekaligus pendidikan formal. Ada MI, MTS, MA, SMK, juga Madin, sehingga kalian bisa belajar ilmu agama, juga belajar ilmu umum. Jadi MTS alias MA adalah pendidikan formal yang mengedepankan pendidikan agama. Ini luar biasa, sehingga kalian yang masuk di Darussalam ini adalah betul-betul pilihan dari Allah. Tergantung kalian nanti bisa bertahan untuk menjadi orang yang baik, bisa melaksanakan, bisa belajar dengan maksimal, bisa menggunakan waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, kemudian sarana prasarana yang ada di Darussalam digunakan dengan sebaik mungkin. Anak-anakku yang saya banggakan, barangkali sedikit perlu saya ceritakan bahwa Pondok Pesantren Darussalam itu berdiri pada tahun 1988. Pendirinya adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Damanhur Yaqub beserta
kawan-kawannya, yang antara lain adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA, ada Pak Kiai Muhsin, ada Pak Kiai Toha Martoyuwono, ada Pak Kiai Dasean Martoyuwono, ada Bu Nyai Hajah Siti Rohmah, ada Pak Lurah kala itu yaitu Pak Haji Munajat. Pada awalnya Pondok Pesantren Darussalam itu diisi oleh anak-anak, berawal dari anak-anak yang sekolah di SMP Dharma Catur. Mereka di sekolah di SMP, kemudian bertempat di rumah Mbah Yai Ahmad Tamanhur Yakub, mondok di sana, masak sendiri, bahkan sebagian ada yang ikut di rumah penduduk. Mereka kalau sore dan pagi belajar Al-Quran dan belajar ilmu agama dengan kitab-kitab yang kecil seperti Safina, ada Takrib dan lain sebagainya, Jurumiyah, itu awal-awalnya. Kemudian setelah 1 tahun maka didirikanlah MTS Darussalam, yaitu pada tahun 1989. Mulai dari situ mulai MTS Darussalam beroperasi. Pada awalnya MTS Darussalam yang kita banggakan, yang sekarang besar ini, menginduk ke Madrasah Sanawiyah Nurul Huda yang ada di Banyu Putih. Seiring berjalannya waktu, kemudian MTS Darussalam ini semakin berkembang ketika per kelasnya ada 3 kelas atau 3 kelas paralel A, B, C. Kemudian Darussalam mendapat kepercayaan untuk mengelola dana dari bantuan pemerintah Australia melalui Kementerian Agama, yang intinya adalah untuk mengembangkan madrasah MEDP. Kemudian dari awal kepala madrasahnya adalah Pak Sukirno, pendiri, termasuk juga ikut sebagai pendiri Madrasah Sanawiyah, Pak Sukirno. Kemudian pada Pak Sukirno mulai tahun 1989, kemudian pada tahun 2006 itu diganti oleh saya sendiri. Jadi saya adalah mantan kepala MTS Darussalam. Pada tahun 2014, berarti itu saya sudah 2 periode, maka saya mengajukan diri untuk berhenti, kemudian diganti oleh Pak Slamet Karyoto almarhum. Pak Slamet Karyoto SH almarhum yang wafat belum lama ini. Maka kebijakan yayasan kepala MTS Darussalam diganti oleh Bapak Romadi MPD, sampai pada hari ini masih dipegang oleh Pak Romadi MPD. Anak-anakku yang saya banggakan, MTS Darussalam ini tentunya karena madrasah maka pelajarannya lebih banyak dibanding dengan SMP. Ada tambahan 5 mapel, yaitu mapel Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis,
kemudian ada SKI, ada lagi bahasa Arab, kemudian ada fikih. Nah, itu kelebihan dari madrasah dibanding dengan SMP ya. Dibanding dengan SMP kita punya kelebihan 4 mapel agama, sehingga MTS adalah SMP plus. MTS adalah SMP plus, yaitu plus agama yang mapel 5 tadi. Anak-anakku, kalian masuk di Darussalam ini sudah sangat tepat. Gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau kalian ada di pondok, berarti nanti kalian akan belajar lebih khusus tentang fikih ya, tentang ilmu agama. Ada fikih, ada nahwu shorof ya, ada akidah, akhlak dan lain sebagainya, ada hadis, ada Quran. Kalau diniyahnya akan dilaksanakan setiap ba'da subuh. Kemudian untuk pengajian Al-Qur'annya nanti silakan kalian ikuti setelah ba'da maghrib, setelah maghrib atau ba'da maghrib. Anak-anakku yang saya banggakan, Darussalam itu ada pondok, ada sekolah formal. Alhamdulillah kalian ada di MTS Darussalam, maka pergunakan fasilitas yang ada di Darussalam dengan sebaik mungkin. Kalian punya lab IPA ya, dengan ketua labnya adalah, kepala labnya adalah Pak Sunandar. Kalian juga punya perpustakaan ya. Perpustakaan, gunakan perpustakaan sebaik mungkin. Pinjam bukunya, baca bukunya, karena membaca adalah jendela apa? Jendela dunia. Membaca adalah jendela dunia, maka perbanyaklah membaca. Lebih baik buku rusak karena dibaca daripada bukunya masih utuh, rapi-rapi, tapi nggak pernah berguna, nggak pernah dibaca. Ini kan eman-eman. Gunakan perpus dengan sebaik mungkin. Kemudian kalian juga bisa ikut dalam kegiatan pramuka untuk menunjang kemampuan kepribadian. Kalian nanti akan dilatih untuk menjadi orang-orang yang punya jiwa sosial, punya rasa empati, simpati terhadap temannya, terhadap lingkungan. Kalau ada anak sakit, kalian juga ikut merasakan sedih, ikut merasakan sakit kalau temannya sakit. Ada orang tua yang tidak bisa jalan, tidak bisa nyebrang karena terlalu banyak lalu lintas, maka kalian bisa tampil menjadi penolong. Nah, itu terbentuk nanti dari kegiatan di pramuka. Kemudian juga ada PMR, Palang Merah Remaja. Nanti kalian bisa ikut kegiatan PMR. Di situ akan menumbuhkan jiwa sosial, jiwa tolong menolong. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian juga bisa mengikuti kegiatan OSIS. Ini penting sekali OSIS ya, untuk membentuk mental, membentuk karakter. Nanti bisa kalian ikut PBB-nya, ikut latihan upacara, ikut menjadi petugas upacara, sehingga mental kalian nanti akan terbentuk menjadi pemuda-pemuda yang siap pakai.
di masa depan. Karena pemuda, perlu kalian ketahui, kalian adalah pemuda. Pemuda adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka siapkan diri kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian di Pondok Pesantren Darussalam juga gunakan waktu sebaik mungkin. Al-waktu kasaif, waktu ibarat pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, maka waktu itu akan menjadi bencana bagi kamu sendiri. Okay? Maka gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan terlalu banyak dolan, jangan terlalu banyak bermain, tapi gunakan untuk belajar dan belajar. Gunakan waktu untuk sholat, gunakan waktu untuk ngaji, baca, sholat, baca Al-Quran selembar 2 lembar. Insya Allah nanti kalian lulus dari MTS akan bisa membaca Quran dengan lancar kalau setiap saat kalian membuka Al-Quran. Jangan sampai kalian sama dengan anak-anak SMP nggak bisa baca Quran. Jangan sampai anak pondok harus bisa baca Quran, bahkan harus bisa adzan, harus bisa mimpin tahlil, harus bisa berjanjian dan lain sebagainya. Waktu yang ada digunakan sebaik mungkin. Anak-anakku di pondok juga kita berlatih untuk saling mengasihi antara yang muda dengan yang tua, dengan adik kelas, dengan kakak kelas, harus dijaga kerukunan. Jangan sampai kalian menjadi penyebab temannya tidak kerasan. Jangan sampai kalian menjadi penyebab temannya tidak kerasan, karena itu termasuk dosa. Termasuk dosa. Gara-gara sampean kok ada yang tidak kerasan, berarti itu termasuk dosa. Jangan sampai menyebabkan orang lain tidak jadi mondok. Kalian harus berusaha bagaimana caranya teman-teman kalian justru ikut ke pondok. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kemudian dia banyak yang meniru, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ajak teman kalian, ajak adik kalian masuk ke Darussalam. Jangan sampai perbuatan kalian di Darussalam justru akan menyebabkan orang yang tadinya pengen ke Darussalam jadi tidak jadi urung. Ini berarti sampean menyebabkan orang lain yang mau mondok tidak jadi. Ini naudzubillah min dzalik. Anak-anakku, sekali lagi di pondok memang banyak cobaan. Ada kalanya gudik, ada kalanya penyakit kulit, meriang dan lain sebagainya, itu adalah cobaan. Bahkan kadang sandalnya dipakai temannya, sabunnya dipakai temannya dan lain sebagainya. Janganlah hal itu menjadi kalian putus asa, menjadi kalian sungkan mondok. Sebetulnya kalau mondok di manapun sama saja. Mondok dimanapun sama saja. Yang penting kita berusaha untuk bertahan, belajar dengan rajin, insya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran bahwa orang yang berilmu akan
diberi derajat tinggi oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan memberikan derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Salah satunya kalau kita pengen berilmu, maka kita harus belajar di Darussalam. Barang siapa yang tidak mau belajar, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Barang siapa yang tidak mau belajar, dia akan menjadi orang yang merugi. Karena dengan ilmu, maka kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat, wabil khusus di akhirat nanti. Karena ilmu, maka ilmu itu akan menyelamatkan kita. Kita tahu Nabi Sulaiman pernah diberi pilihan, uhtira Sulaiman bainal mulki wal mali wal jahi, fatara Sulaiman al ilma. Bainal mulki wal mali wal ilmi, fatara Sulaiman al ilma. Fa'utiya Sulaiman kullaha. Nabi Sulaiman pernah disuruh memilih antara ilmu, kekayaan, dan kerajaan. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dan ternyata dengan memilih ilmu ini, Nabi Sulaiman diberi ilmu, juga diberi harta, sehingga Nabi Sulaiman adalah satu-satunya raja yang terkaya di dunia. Dan Nabi Sulaiman diberi tahta kerajaan, sehingga Nabi Sulaiman adalah raja di raja, bahkan menguasai para hewan, menguasai para burung, bahkan jin pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Maka sekali lagi, gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan belajar. Jangan melihat kondisi orang tua yang tidak mampu, barangkali kita karena orang tua tidak mampu kemudian menjadi penghalang untuk belajar. Saya ambilkan contoh, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, itu bapaknya adalah tukang klopo, pengepul kelapa, ngumpul ke kelapa kemudian dijual di pasar. Tapi putranya bisa menjadi profesor doktor, profesor doktor, karena saking gigihnya, meskipun orang tua tidak mampu, beliau mau belajar, bahkan jauh dari orang tua, pergi ke Madinah, pergi ke Arab Saudi, belajar di Arab Saudi, kemudian mendapat gelar Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Beliau diangkat menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Nah, itu orang Kemiri, Maka kalian jangan putus asa, meskipun orang tua tidak mampu, asal kalian gigih. Where is the will, where is the way? Di situ ada keinginan, maka di situ ada jalan. Allah akan memberi jalan untuk kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.